Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian pada pagi hari ini, dan teman-teman sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imelsa Septiana, selaku perwakilan dari kelompok 5 yang akan memandu presentasi kelompok kami pada materi desain riset. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Imelsa Septiana, saya sendiri, Ahmad Maulidin Apriansyah, Arifah Nurmadina. Adapun pembahasan yang akan kelompok 5 bahas adalah yang pertama ada pengertian desain riset suatu penelitian, jenis-jenis desain riset yang akan digunakan dalam penelitian, tujuan dan fungsi desain riset dalam suatu penelitian, memilih desain riset yang tepat untuk penelitian, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam merancang desain riset. Baiklah, langsung saja, materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Desain riset merupakan langkah utama dalam memberikan arah terhadap permasalahan yang akan diteliti. Melalui desain riset, peneliti dapat menentukan bagaimana penelitian akan dilakukan secara sistematis, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Menurut Carlina 2015, desain riset merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah dan fokus penelitian terhadap permasalahan yang akan dikaji. Secara umum, desain riset dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk rangka kerja yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengukur, serta menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Surya Dharma 2008 menjelaskan bahwa desain riset merupakan rencana secara menyeluruh yang akan berkaitan dengan berbagai aspek penelitian, mulai dari pemilihan jenis penelitian, metode pengumpulan data, rancangan eksperimen, hingga pendekatan statistik yang akan digunakan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian. Dengan adanya desain riset yang jelas, peneliti dapat menyusun langkah-langkah penelitian secara terarah dan terstruktur. Selain itu, desain riset juga sangat dibutuhkan oleh peneliti sebagai pedoman dalam menentukan jenis data yang diperlukan, bagaimana cara memperoleh data tersebut, serta metode apa yang paling tepat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiono 2010, desain riset membantu peneliti dalam menentukan perspektif penelitian, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang sesuai, serta metode analisis yang tepat sehingga hasil penelitian dapat diperoleh secara lebih akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desain riset memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena menjadi dasar atau pedoman bagi peneliti dalam merancang, melaksanakan, serta menganalisis penelitian. Tanpa adanya desain riset yang jelas, penelitian dapat menjadi tidak terarah dan sulit menghasilkan kesimpulan yang valid serta dapat dipercaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis desain riset yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ilmiah, terdapat berbagai jenis desain riset yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap desain memiliki karakteristik, metode, serta kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Beberapa jenis desain riset yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada desain penelitian eksperimental, yang kedua desain penelitian korelasional, yang ketiga ada desain penelitian deskriptif, yang keempat desain penelitian kualitatif, yang kelima desain penelitian kuantitatif, yang keenam desain penelitian campuran atau mixed method, yang ketujuh desain penelitian terapan, yang kedelapan desain penelitian dasar atau fundamental, yang kesembilan desain penelitian longitudinal, yang terakhir yaitu desain penelitian potong lintang atau cross sectional. Baiklah, selanjutnya yang pertama kita memasuki desain penelitian eksperimental. Desain penelitian eksperimental digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel melalui manipulasi variabel independen. Peneliti mengontrol kondisi penelitian untuk melihat pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel lain. Komponen utama dalam penelitian eksperimental yang pertama yaitu variabel independen, variabel yang dimanipulasi peneliti. Yang kedua, variabel dependen, variabel yang diukur sebagai hasil perlakuan. Kemudian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, randomisasi untuk menghindari bias, dan yang terakhir manipulasi variabel dan pengukuran hasil. Desain ini memberikan kontrol tinggi terhadap penelitian, namun terkadang sulit diterapkan dalam situasi nyata.
Kemudian yang kedua ada desain penelitian korelasional. Desain penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi. Karakteristik penelitian korelasional yang pertama yaitu mengumpulkan data dari beberapa variabel, yang kedua menggunakan analisis statistik korelasi, dan yang ketiga menunjukkan hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Namun, desain ini tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat, hanya menunjukkan adanya hubungan antara variabel. Yang ketiga yaitu desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau populasi secara sistematis tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Metode pengumpulan data yang sering digunakan yang pertama yaitu ada survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau statistik sederhana seperti rata-rata dan persentase. Kemudian yang keempat yaitu desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam serta menggali pengalaman, pandangan, dan makna yang dimiliki individu atau kelompok. Metode yang digunakan antara lain, yang pertama ada wawancara mendalam, yang kedua observasi partisipatif, yang ketiga analisis dokumen atau konten. Kemudian hasil penelitian biasanya berupa deskripsi naratif yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Yang kelima yaitu ada desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka dan analisis statistik. Karakteristik penelitian kuantitatif yaitu berupa yang pertama menggunakan pengukuran yang terstruktur. Yang kedua data disajikan dalam bentuk angka, tabel, atau grafik. Yang ketiga analisis menggunakan teknik statistik seperti regresi, uji T, dan analisis varians. Penelitian ini sering digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi terhadap populasi. Kemudian yang keenam ada desain penelitian campuran atau mixed method. Desain penelitian campuran menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan dalam penelitian campuran antara lain yaitu sekuensial atau pengumpulan data dilakukan secara bertahap, kemudian yang kedua paralel atau pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih lengkap terhadap fenomena yang diteliti. Yang ketujuh ada desain penelitian terapan dan dasar. Penelitian terapan atau applied research, penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis di dunia nyata seperti dalam bisnis, pendidikan, atau kesehatan. Kemudian penelitian dasar atau fundamental research, penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan pengetahuan ilmiah tanpa fokus langsung pada penerapan praktis. Selanjutnya ada desain longitudinal dan cross-sectional. Penelitian longitudinal yaitu mengamati fenomena dalam jangka waktu panjang, kemudian data dikumpulkan dari sampel yang sama pada beberapa periode waktu. Kemudian penelitian cross-sectional, yaitu mengumpulkan data pada satu waktu tertentu saja, kemudian digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi pada saat tertentu. Selanjutnya, materi tentang tujuan dan fungsi desain riset. Tujuan desain riset, yaitu yang desain riset bertujuan memberikan rencana yang jelas mengenai bagaimana peneliti akan dilakukan sehingga proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Tujuan utama desain riset yang pertama yaitu menentukan langkah-langkah penelitian, kemudian menentukan metode penelitian yang tepat, selanjutnya menentukan teknik pengumpulan dan analisis data, dan menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Kemudian secara umum, tujuan riset meliputi menemukan fakta baru, kemudian mengembangkan teori atau model, kemudian memecahkan masalah, dan mengukur efektivitas suatu kebijakan atau produk. Kemudian ada fungsi desain riset. Desain riset berfungsi sebagai kerangka kerja atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga setiap tahap penelitian dapat dilakukan secara sistematis. Fungsi utama desain riset mengatur komponen peneliti seperti variabel, populasi, dan sampel, menentukan metode pengumpulan data, menentukan teknik analisis data, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penelitian. Selain itu, riset juga memiliki beberapa fungsi penting yaitu fungsi eksploratif atau menyelidiki fenomena yang belum banyak diteliti. Kemudian fungsi deskriptif, menggambarkan fenomena secara sistematis. Kemudian fungsi eksplanatif, menjelaskan hubungan antara variabel, dan fungsi prediktif atau memperkirakan tren yang akan terjadi di masa depan. Baiklah, itulah
materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan memilih desain yang tepat untuk penelitian. Memilih desain penelitian yang tepat itu adalah langkah yang sangat krusial dalam perencanaan penelitian. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih desain penelitian yang sesuai. Ada 10 pertimbangan. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua itu jenis pertanyaan penelitian, yang ketiga yaitu sumber data, yang keempat itu waktu dan sumber daya, yang kelima itu karakteristik populasi, yang keenam itu validasi internal, yang ketujuh itu kompleksitas statistik, yang kedelapan itu literatur dan penelitian terdahulu, yang kesembilan yaitu konsultasi dengan ahli metodologi, yang kesepuluh itu fleksibilitas. Selanjutnya yaitu ada beberapa langkah-langkah dalam merancang desain riset. Berikut ini mungkin ada cara penelitian memilih topik yang mereka akan teliti. Menurut Christensen 2001 dan Kasdin 1992 ada beberapa cara dalam memilih topik yang akan diteliti, yaitu yang pertama minat peneliti. Banyak nih peneliti tertarik dengan ide peneliti tertentu hanya dengan mengamati dunia di sekitar mereka, yaitu fenomena pengamatan. Keingintahuan dasar peneliti tentang fenomena yang diamati biasanya memberikan motivasi yang cukup untuk memilih topik penelitian. Yang kedua yaitu penyelesaian sebuah masalah. Dalam setiap pengkajian penelitian, para peneliti mencoba untuk memecahkan beberapa masalah spesifik setes yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu penelitian terdahulu. Biasanya peneliti memilih topik penelitian berdasarkan hasil terdahulu, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri ataupun oleh orang lain. Mereka kemungkinan besar akan membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sumber ide yang kaya dan berlimpah. Yang keempat yaitu teori. Teori berfungsi sebagai sumber yang baik untuk ide penelitian, biasanya berfungsi sebagai sumber hipotesis yang kaya yang dapat diperiksa secara empiris. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Yaitu kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa desain riset merupakan suatu rencana atau kerangka kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian secara sistematis dan terarah. Desain riset membantu peneliti dalam menentukan metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan digunakan sehingga penelitian dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan data yang valid. Dalam penelitian terdapat berbagai jenis desain riset yang dapat digunakan, seperti desain penelitian eksperimental, korelasional, deskriptif, kualitatif, kuantitatif, penelitian campuran, penelitian terapan, penelitian dasar, longitudinal, dan potong lintang. Setiap jenis desain memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan serta permasalahan penelitian yang akan dikaji. Selain itu, desain riset memiliki tujuan dan fungsi penting dalam penelitian, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, membantu peneliti memperoleh data yang akurat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, perencanaan desain riset yang baik sangat diperlukan dalam proses penelitian, agar penelitian dapat dilakukan secara terstruktur, efisien, dan mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.